Baik-baikku, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dua ayat akan kita baca pada malam hari ini. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Baik, mari kita baca bersama-sama akan dua ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang memiliki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang hati dengan tema pengadilan hati. Pengadilan hati, itu temanya. Saudara pun dikasihi oleh Tuhan, karena hati ini sebuah misteri dan sebuah hal yang kadang-kadang bersifat abstrak yang sulit untuk kita jelaskan. Ya, hati ini. Kita dengar ada lagu yang mengatakan hatiku selembut salju. Wah. Hatinya selembut salju. Pernah dengar lagu itu? Mungkin pernah. Kemudian kita juga mendengar ada orang yang sedang jatuh cinta. Dia berkata, hatiku dicuri. Gimana ngambilnya ya? Gitu ya. Nah, ada juga yang berkata, hatiku jatuh melihat senyumnya. Wah, hatinya jatuh karena melihat senyumnya. Jatuh berapa tinggi ya? Ya, jatuh ke mana ya? Ke lantai kah? Atau ke sungai kah? Atau kemana jatuh? Nah, jadi saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar tentang pengadilan hati. Nah, Alkitab berkata, hati itu adalah sesuatu yang licik, dikatakan di sini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Yeremia menggambarkan melalui kebenaran firman Tuhan tentang hati umat-umat Israel pada saat itu secara bangsa yang meninggalkan Tuhan, dan juga ada yang beribadah pada Tuhan tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan dikatakan hati itu licik. Apa arti kata licik? Licik itu mempunyai pengertian bahwa licik itu curang. Licik itu bisa bersifat pura-pura. Licik itu sebuah kepandaian untuk berbohong. Pandai untuk berbohong. Ya.
Jadi hati itu, hati umat Israel pada waktu itu digambarkan oleh Yeremia, hati mereka licik, hati mereka pandai berbohong, hati mereka pandai berpura-pura, hati mereka curang. Seperti sehingga pengadilan hati itu dilakukan. Kadang-kadang ini tidak disadari oleh umat-umat Tuhan, bahkan oleh orang-orang percaya. Mengapa? Karena kadang-kadang kita berpikir yang diadili oleh Tuhan itu hanya bersifat apa yang kelihatan. Ketika kita berbohong, sudah keluar kata-kata bohong, itulah yang diadili. Ketika kita sudah mencuri, ketika kita mengambil uang mama, ketika kita mengambil uang teman, ketika kita mencuri, korupsi dan sebagainya, ketahuan dan ada bukti, baru itu dianggap dosa. Ketika kita berkelahi, bahkan ketika kita mungkin membunuh orang, atau ketika kita telah menyakiti orang, dan tindakan-tindakan nyata daripada dosa itu, itulah yang diadili oleh Tuhan. Padahal lebih daripada itu, Tuhan juga mengadili hati manusia. Amin. Jadi Tuhan tidak hanya mengadili apa yang kelihatan, tetapi Tuhan juga mengadili sampai isi hati manusia itu sendiri. Memang untuk mengadili hati manusia itu sangat sulit bagi manusia, ya kan? Bagi manusia itu sesuatu yang sangat sulit. Mengapa? Bahkan Alkitab sendiri berkata di sini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapa yang bisa mengetahui isi hati manusia? Hatinya sudah membatu. Siapa yang mengetahuinya? Firman Tuhan memberi tantangan. Siapa yang bisa mengetahui? Ya. Ada pepatah mengatakan, kita sama-sama rambut hitam, tapi isi hati siapa yang tahu? Ada juga yang mengatakan isi hati wanita itu seperti jarum di dalam lautan. Wah, lebih parah lagi ya. Jadi siapa yang bisa mengetahui isi hati manusia? Siapa yang bisa mengadili hati manusia? Tapi dijawab oleh Tuhan sendiri. Aku, Tuhan yang menciptakan hati, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang maha tahu, Dialah yang akan mengadili hati manusia. Dikatakan oleh Alkitab di ayat yang ke-10 dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati.
Jadi Tuhan itu menyelidiki hati. Ada istilah BIN ya. BIN itu kan Badan Intelijen Nasional, menyelidiki kejahatan, menyelidiki bergerak dalam intelijen, rahasia-rahasia untuk diungkapkan. Di Israel ada istilah Mossad. Mossad itu adalah tentara rahasia atau badan intelijen rahasia Israel. Ya, itu menyelidiki sesuatu yang bersifat rahasia. Ya, Tuhan juga menyelidiki hati. Tuhan berkuasa menyelidiki hati setiap manusia, dikatakan, setiap orang di situ, untuk memberi balasan kepada setiap orang. Jadi Tuhan berkuasa menyelidiki hati kita semua. Apa arti menyelidiki? Menyelidiki artinya untuk mengetahui isi hati orang itu. Mungkin hal ini kadang-kadang kita kurang sadar sebagai orang percaya. Kita pikir Tuhan tidak tahu isi hati kita. Tuhan tidak bisa menyelidiki hati kita yang paling dalam, isi hati kita yang paling dalam, rencana-rencana yang tersembunyi, rencana-rencana yang jahat dalam hati kita. Kita berpikir, ya Tuhan tak tahu, Tuhan tak tahulah. Ya, tapi sebenarnya Tuhan tahu segala isi hati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia bisa berbohong, tetapi tidak bisa berbohong dengan Tuhan. Tuhan mengetahui segala isi hati yang paling dalam di dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui. Satu kali ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini ya memproduksi sesuatu dengan merek ini. Tapi lama-kelamaan barang ini mulai nggak laku di pasar. Ya, mulai nggak laku di pasar. Lalu perusahaan ini suruh semua karyawan berkumpul. Lalu dikatakan, sekarang ini kita akan mengganti merek. Jadi yang tadinya merek ini sekarang diganti merek ini, supaya barang kita kelihatan baru, supaya laku. Akhirnya benar diganti merek. Tapi isinya, produknya tidak diganti, mereknya saja yang diganti. Mungkin manusia bisa tertipu, tetapi Tuhan tidak bisa tertipu, karena Dia tahu isi hati kita. Kita boleh berpenampilan apa saja untuk menutupi
isi hati kita. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi dengan kelakuan kita, karena Dia tahu isi hati kita. Please, pengadilan hati. Bahkan Tuhan berkata di sini dipakai istilah bukan lagi menyelidiki, tapi memuji batin. Memuji batin. Yang menyelidiki hati, yang memuji batin. Ujian itu biasanya itu untuk mencari kebenaran. Ujian itu untuk mengetahui apakah itu memang benar begitu atau tidak. Misalnya ada emas itu didapatkan lalu mau diuji emas itu. Apakah dia berapa karat dan berapa karat. Biasanya melalui api diuji. Ya, nanti akan ketahuan berapa karat sebenarnya emas, atau berapa kemurnian emas. Biasanya diuji dulu. Nah, kemudian kalau kita yang sekolah, untuk menentukan orang itu bisa naik kelas atau tidak naik kelas, memahami pelajaran atau tidak memahami pelajaran, ya sampai di mana dia mengetahui pelajaran-pelajaran yang ada, biasanya melalui ujian. Ketika ujian itu diberikan, kalau nilainya tidak mencapai target, berarti dia gagal. Kalau nilainya mencapai target, berarti dia dianggap berhasil dalam mengikuti setiap pelajaran. Jadi nilai ujian itu yang menentukan. Saudara pun oleh Tuhan. Tuhan punya cara untuk menguji seseorang. Sampai di mana isi hati. Dia mempunyai cara tersendiri untuk menguji seseorang. Sampai di mana hidup kerohanian orang itu dan isi hati orang itu. Sama seperti ketika Bapak Abraham, Tuhan menguji dia dengan memberikan sebuah perintah supaya dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu si Ishak. Ketika ujian itu diberikan, akhirnya Abraham mengalami kemenangan karena dia berhasil melakukan itu semua. Dan Allah ini menyatakan dia lulus ujian. Memang Allah tahu apa yang ada dalam isi hati kita, tapi kadang-kadang Allah masih menguji kita untuk dinyatakan kepada dunia sebagai kesaksian, dan dinyatakan kepada kita sendiri bahwa kita telah lulus ujian. Jadi tujuannya adalah untuk menyatakan kepada dunia dan juga untuk menyatakan kepada kita sendiri bahwa kita telah berhasil di dalam melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Please, mother. Jadi Allah menguji. Kadang-kadang makanya kehidupan kekristenan kita itu kadang-kadang ada hal-hal yang sulit, hal-hal yang susah. Kadang-kadang itu adalah bagian ujian dalam hidup. Tuhan menguji hati kita dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan menguji kita. Ya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengadilan hati Tuhan lakukan. Untuk apa? Untuk apa Tuhan menguji hati, menyelidiki hati, mengadili hati? Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Di ayat yang kita lihat, mari kita lihat bersama-sama lagi di situ. Aku menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi apa? Balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Rupanya Allah menyelidiki hati, Allah menguji batin kita. Tujuannya adalah ada, yaitu membalas setimpal dengan apa yang diperbuat dan setimpal dengan tingkah langkah. Sama seperti ketika kita diadili di pengadilan, hasilnya apa? Kalau baik, bebas. Kalau tak terbukti, bebas. Kalau terbukti, dihukum. Artinya terbukti salah. Sama. Ketika Allah mengadili hati, yang diadili hati itu bukan hanya perbuatan jahat atau isi hati yang jahat, tetapi juga isi hati yang baik. Itu diadili oleh Tuhan, dan Allah akan membalas. Kalau yang jahat, Tuhan akan balas dengan hukuman. Kalau yang baik, Tuhan akan balas dengan kebaikan. Gitu. Jadi isi hati itu diadili oleh Tuhan. Jadi ada pepatah mengatakan hosi yu hopo faisin jikato. Artinya kalau hati itu baik, maka akan dapat ganjaran berkat. Tapi kalau hati itu jahat, maka dia juga akan mendapatkan ganjaran kejahatan, hukuman. Satu kali ada seorang tukang sol sepatu, anak kecil. Tukang sol sepatu ini lagi sedang merenungkan nasibnya. Dia merenungkan nasibnya. Aduh, betapa susahnya hidup saya jadi orang miskin. Tiap hari mensol sepatu orang. Tiba-tiba lewat sebuah mobil Mercedes Benz. Lalu mobil itu lewat di depan dia dan singgah tepat tak jauh dari sang anak kecil tukang sol ini. Lalu sang anak kecil ini melihat orang yang ada di dalam mobil itu. Dia mulai iri di dalam hati. Aduh, coba saya bisa jadi orang, karena di dalam mobil itu ada seorang anak kecil juga, ya kurang lebih seumur dengan dia, duduk di dalam mobil. Dia mulai merasa iri. Coba saya jadi seperti anak itu ya. Enak banget. Bisa duduk dalam mobil. Wah, enak, kaya. Kasih dia sudah membayangkan nanti rumahnya gede, nanti makanan enak. Dia mulai membayangkan itu semua. Timbul mulai iri hati.
pada anak yang duduk di dalam mobil. Kemudian anak yang dalam mobil itu juga tiba-tiba melihat orang yang sedang sol sepatu itu atau anak yang sol sepatu itu bertemu pandangan mereka. Dia juga berpikir, timbul juga iri hatinya. Gitu. Dia berpikir, alangkah enaknya jadi anak yang di bawah itu, yang bisa bebas berkeliaran, yang bebas melakukan apa yang diinginkan. Ya. Mulai seperti itu terjadi. Tiba-tiba anak yang di dalam mobil itu, di dalam Mercedes-Benz itu, melambaikan tangannya kepada anak yang sol sepatu itu. Lalu anak yang sol sepatu itu pun akhirnya datang. Dia pikir mungkin dia mau dikasih uang kah, mau apakah? Seperti itu. Tiba-tiba anak dalam mobil itu berkata, maukah engkau menjadi aku dan aku menjadi engkau? Jadi bertukar tempat. Oh, tanpa pikir panjang, anak yang sol sepatu itu langsung menjawab, iya boleh, kita tukar tempat sekarang. Saya masuk mobilmu dan kamu turun dari mobil, dan semua alat sol sepatu ini saya kasih kamu. Iya. Akhirnya mobil dibuka. Waktu mobil dibuka, terkejutlah anak yang sol sepatu. Mengapa dia terkejut? Karena rupanya anak dalam mobil itu tidak mempunyai kaki, alias buntung kakinya, cacat kaki. Jadi ketika anak kecil itu melihat seperti itu, dia lari tunggang-langgang. Saya tidak mau jadi kamu, saya tidak mau jadi kamu. Dia lari tunggang-langgang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita dengar agak lucu ceritanya. Nah, tapi kadang-kadang kita seperti ini. Kita iri dengan orang lain. Kita iri dengan orang lain. Hati kita iri dengan orang lain. Dan mungkin juga orang lain iri dengan kita. Iri dengan kita. Tuhan menguji hati. Tuhan mengadili hati. Jadilah seperti dirimu sendiri. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Ya, ujilah aku Tuhan. Biarlah kita terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah kita selalu menjaga hati kita, menjaga dari hal-hal yang buruk, menjaga dari hal-hal yang berdosa. Karena kita tahu Allah menguji, Allah mengadili hati kita. Amin. Beri semangat. Jadi hati kita jaga dia baik-baik. Jangan buat dia penuh dengan dosa, iri hati, dengki, rencana jahat, dendam, dan seterusnya. Karena itu akan diadili oleh Tuhan dan akan menerima balasan yang setimpal. Biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita, hati yang gembira, maka akan mendapat apa? Berkat Tuhan berupa obat.
hati yang gembira akan mendapatkan apa? Mendapatkan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Hati yang dipenuhi dengan hati yang baik, Tuhan juga akan memberkati hidup kita. Karena Tuhan berkata, Dia akan membalas setimpal dengan apa yang kita lakukan, yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita baik, maka kita juga akan menuai kebaikan dalam hidup ini. Amin. Jadi juga pegang hati kita sama-sama, urut dada kita sama-sama. Biarlah hati kita menjadi hati yang baik, bukan hati yang jahat. Karena Tuhan sendiri akan mengadilinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan tundukkan kepala kita berdoa. Nanti Jason berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami berkumpul kembali di tempat ini. Bersama-sama kami mencari Engkau melalui setiap ujian kami, melalui setiap penyembahan kami, dan kami telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Sebuah pengingat bagi kami semua ya Tuhan, di mana setiap hati kami bisa semakin terus sungguh-sungguh terhadap Engkau. Kami ucap syukur ya Tuhan atas pengingatan pada malam hari ini, di mana ya Tuhan setiap kami dapat diuji melalui hati kami, maka kami benar-benar sungguh-sungguh dengan Engkau ataukah tidak. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kami, dan firman Tuhan ini menguatkan kami di dalam sebuah hati iman percaya pada Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Nya. Kami ucap syukur Tuhan, kiranya Engkau bisa pakai beliau lebih dalam setiap pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.